Di video kali ini kita akan memulai belajar lagi ya. Sebelumnya kita belajar untuk headingnya dan untuk saat ini kita belajar untuk list ya. Langsung aja teman-teman buka projectnya, kemudian kita buat file baru namanya list ya, list HTML begitu. Nah, di dalam list ini langsung kita shortcutnya untuk menuliskan HTML secara generate ya. Shift, kemudian tahan dengan tanda seru. Kemudian langsung enter. Untuk title-nya kita beri nama belajar list ya. List HTML gitu. HTML. Oke, di body-nya di sini kita save. Kemudian di sini kita simpan dulu ya sidebar-nya. Kita hilangkan. Kita hide dulu. Nah, list di dalam HTML itu untuk generate list ya, itu ada 3. Yang pertama itu kita kasih komentar dulu ya. List HTML. List HTML itu ada 3. Yang pertama itu adalah OL namanya. Yang kedua itu ada OL. Kemudian yang kedua ya. Yang ketiga itu ada DL. OL ini adalah order list, kemudian OL ini unorder list, kemudian DL ini adalah definition list ya. Kita coba yang pertama untuk OL dulu ya. Ini kita komentari dulu. Shortcutnya teman-teman sudah tahu ya kemarin, untuk di Windows itu kontrol garis miring. Kalau di Mac itu bisa menggunakan komen ya. Komen garis miring seperti ini. Supaya ketika kita live server nanti, kita buka di browser, ini tidak tergenerate gitu ya. Oke, untuk contoh yang pertama kita menggunakan OL. Kita langsung saja tulis OL di sini. Kemudian di OL ini kita menggunakan list item. Tag-nya seperti ini, list item. Kemudian langsung kita tulis list item 1 gitu ya. List item 1. Kemudian kita copy lagi di sini. Oh ya teman-teman, supaya untuk memudahkan ya shortcut untuk mengcopy supaya lebih cepat. Kalau di Windows itu biasa menggunakan Alt Shift ya. Alt Shift tekan, kemudian selanjutnya tekan anak panah ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Dia akan langsung seperti mengcopy begitu. Itu akan lebih cepat ya. Ini 2. Kita beri contoh 2 dulu ya. Kita simpan, kemudian kita open with live server. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya teman-teman, hasil generatan dari OL, order list ya. Dan teman-teman, di order list ini, apabila kita perhatikan, di sini ada nomor 1 dan ada nomor 2 gitu ya. Boleh nggak sih, misalnya kita ingin mengubah ya nomor 1 dan nomor 2 ini, itu bisa. Caranya di OL ini kita berikan type namanya. Nah, di sini ini salah satu kelebihan ya kita menggunakan Visual Studio Code juga begini. Jadi kita langsung disuggest untuk memilih kita ingin menggunakan tipe jenis apa gitu. Misalnya di secara defaultnya ketika kita tidak menggunakan type ini, dia akan defaultnya dari angka 1 ya. Mengenerate dari angka 1. Kita ingin coba misalnya dia dari angka atau bukan angka ya, dari huruf A besar begitu. Kita save, kita simpan. Nah, ini akan berubah ya dari A, B, C dan seterusnya. Nah,
Kan seperti itu. Kita tambahin lagi, akan otomatis tergenerate ya. Tuh, seperti itu. Ada lagi tadi selain A adalah A kecil. Jadi ini dari A besar sampai seterusnya. Ini akan kita coba generate dari A kecil begitu ya. Nah, itu akan berubah. Selanjutnya kita ingin rubah lagi, misalnya, nah, I ya. I besar dan juga I kecil. Artinya ini kalau I yang besar ini untuk angka Romawi yang besar ya. Kita simpan. Nah, ini akan mengenerate angka Romawi yang besar. Kemudian kalau kita ingin mengenerate angka Romawi kecil, nah jadi seperti ini. Oke, ini untuk OL ya. Kita komentari dulu. Selanjutnya kita berikan contoh untuk OL atau unordered list ya. Tagnya seperti ini, OL sama dengan OL ya. Kita berikan list item. Di sini kita berikan juga nama list item OL begitu. Kita simpan. Nah, tadi untuk OL itu dia akan generate, dan di depannya ini dia defaultnya kalau OL tadi kan dari 1 sampai seterusnya ya. Kalau untuk OL ini unordered list, dia akan memulai dengan tanda titik seperti ini ya. Ini sama dengan OL tadi, bisa kita rubah dengan cara memberikan tipe pada OL-nya. Kita berikan list itemnya banyak dulu seperti ini. Ya, jadi sama dengan OL tadi ya. Defaultnya kalau untuk OL ini dia titik hitam seperti ini. Sama dengan OL, kalau kita ingin berubah, langsung saja kita kasih tipe di sini. Ada 3 ya. Defaultnya seperti ini. Ada 3 itu. Yang pertama ada this. Nah, this defaultnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada square ya. Kotak, dia akan berubah menjadi kotak seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada circle. Nah, kalau circle bedanya dengan tadi, di tengahnya itu bolong gitu ya, seperti donat gitu. Kemudian yang terakhir ada DL, definition list. Nah, ini agak berbeda nih. Tagnya seperti ini, DL. Dan di dalamnya itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada DT. Kita tulis HTML begitu. Kemudian ada DD begitu. Di sini tutorial misalnya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, definition list. Jadi untuk DT ini akan memberikan format seperti ini, dan juga kalau untuk DD dia akan menjorok ke depan begitu ya. Misalnya kita memanjangkan untuk HTML-nya, programming gitu. Nah, seperti ini. Ini DD ini seperti tab ya, yang ada di keyboard kita itu akan memberikan 1 tab ke depan, melebihi dari DT. Oke, jadi teman-teman cukup sekian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.